Yohanes 1 ayat 47, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah pada waktu itu bagaimana Filipus mengajak Natanael bertemu dengan Yesus. Ini pada saat 12 murid Yesus yang pertama datang menghampiri Yesus, dan Natanael diajak oleh Filipus pada waktu itu. Dan di sana dikatakan bahwa waktu Yesus melihat Filipus, dikatakan inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael, atau nama lain yang biasa kita kenal dengan nama Bartolomeus, itu adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Dan salah satu cirinya adalah pada saat pertama kali Yesus melihat Yesus berkata bahwa tidak ada kepalsuan di dalamnya, gitu ya. Dan ini menggambarkan menjadi satu hal yang menjadi ciri utama atau menjadi kepribadian dari seseorang yang namanya Natanael atau Bartolomeus ini, gitu ya. Cerita yang lain mungkin Anda ingat pada waktu itu bagaimana menjelang saat terakhir setelah Yesus menampakkan diri dan kemudian dia bertemu dengan murid-muridnya, dan setelah Yesus memberitahu kepada Simon Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku, pada waktu itu Simon Petrus mulai menanyakan tentang apa yang akan terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Kita akan lihat di dalam Yohanes 21 juga. Tadi Yohanes 1, sekarang Yohanes 21 ayat 22 dikatakan, "Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jadi pada waktu itu Petrus bertanya, apa yang akan terjadi dengan murid yang dikasihinya? Dan kemudian Yesus yang menjawab di ayat yang tadi, kalau aku menghendaki bahwa dia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, gitu ya. Di dua ayat tadi saya ingin menggambarkan bahwa ada setiap murid Yesus ada sesuatu hal yang istimewa yang ada pada diri mereka, gitu ya. Natanael di sana digambarkan sebagai satu pribadi yang tidak ada kepalsuan, gitu ya. Dan di sana juga Yesus mengomong tentang Yohanes, murid yang dikasihinya, yang Yesus menetapkan dia untuk tetap hidup sampai Yesus dengan datang untuk yang kedua kalinya. Maksudnya dalam hal ini adalah Yesus menyatakan kemuliaannya, dan kita tahu bahwa Yohanes tetap hidup sampai dengan kitab Wahyu itu ditulis, gitu ya. Dalam video ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu hal bagaimana kita harus menjadi diri kita sendiri, gitu. Setiap Anda dan saya, kita masing-masing punya satu keistimewaan, kita masing-masing punya kelebihan yang secara khusus Tuhan berikan kepada Anda masing-masing secara berbeda-beda, gitu ya. Dan itulah di sanalah justru yang menjadi sesuatu hal yang kita harus syukuri di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi sesuatu hal di mana kita tidak usah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, gitu ya. Waktu Yesus berkata kepada Natanael bahwa tidak ada kepalsuan di dalamnya, bukan berarti Yesus berkata bahwa murid yang lain semua penuh kepalsuan. Tentunya tidak begitu, gitu ya. Begitu juga pada saat Yesus berkata tentang Yohanes bagaimana dia akan melihat kemuliaan Allah. Yesus datang dan kemudian dia akan tetap tinggal hidup, bukan berarti juga Yesus berkata pada murid-muridnya bahwa mereka akan segera mati, gitu ya. Itu semua menjadi gambaran bahwa Yesus punya cara menghadapi murid-muridnya masing-masing, dan di mata Yesus setiap murid-muridnya adalah satu pribadi yang spesial, gitu. Begitu juga dengan Anda dan saya. Kita tidak usah berusaha menjadi orang lain. Kita tidak usah berusaha untuk meniru-niru seseorang, entah dalam hal gayanya, entah dalam hal apapun juga. Jadilah diri kita sendiri. Belajar kita menerima keberadaan diri kita sendiri, dan temukan bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan, yang mungkin orang lain sama sekali tidak miliki. Tapi bukan berarti di sini saya bicara soal bagaimana kita tidak belajar dari kelebihan orang lain, ya. Kita tetap harus belajar dari apa yang orang lain miliki sebagai sesuatu kelebihan di mana kita bisa memperbaiki diri dari sana. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah belajar kita menerima diri kita sendiri di hadapan Allah. Allah menebus kita dengan apa keberadaan kita masing-masing, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Dan saya yakin dan percaya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah mengenal setiap domba-dombanya satu persatu, gitu. Mari belajar untuk menerima keberadaan diri kita sendiri, belajar menjadi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan atau dalam apapun juga, kita harus belajar untuk kita menemukan passion kita sendiri, kita harus belajar menemukan kelebihan kita sendiri, dan kita harus mengetahui apa yang menjadi kekurangan diri kita yang kita harus perbaiki, gitu ya. Bukan berarti kita berusaha menjadi seperti orang lain, bukan berarti kita berusaha untuk meniru-niru orang lain, tetapi belajar menerima keberadaan diri sendiri, dan jadilah diri sendiri di hadapan Tuhan. Dan Allah melihat kita masing-masing dengan setiap kelebihan dan kekurangan kita, gitu ya. Dengan tetap membuka diri untuk belajar, dengan tetap membuka diri untuk meningkatkan apa yang kurang pada kita, tetapi di satu pihak, mari belajar menerima diri kita masing-masing. Jadilah diri Anda sendiri, dan percayalah bahwa Allah menebus kita, dan Allah memberikan pada kita bahwa setiap kita punya kelebihan
dan kekurangannya masing-masing, dan itu menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara masalah kesatuan tubuh Kristus, satu hal yang menarik pada kesatuan tubuh Kristus bahwa itu terdiri dari banyak anggota yang masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, dan itu justru sesuatu yang menjadi suatu hal yang indah, gitu ya. Di sini saya ingin kita sama-sama melihat kembali bahwa sesuatu kesatuan itu tidak dibangun dari suatu keseragaman. Justru kesatuan dibangun dari perbedaan masing-masing, di mana satu dengan yang lain saling menerima, dan masing-masing berperan sebagaimana mestinya, dan masing-masing berada pada posisi yang sudah Tuhan tentukan. Dan dari sanalah kita saling melengkapi, dan kesatuan tubuh Kristus terbentuk. Jelas, saudaraku, mari temukan diri Anda, mari temukan segala potensi yang Tuhan berikan, mari temukan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada Anda, dan kembangkan itu semua, dan jadilah diri kita sendiri, dengan tetap kita mengoreksi apa yang kurang yang bisa kita perbaiki. Dan Tuhan memperhatikan itu semua, dan biarlah apa yang Tuhan kerjakan maksimal dalam kehidupan kita. Mari jadi diri Anda sendiri, dan itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.